Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dr. Rusdi MPD, NIDN 1120117903. Saya merupakan salah satu dosen tetap di program studi S1 Penjas IKIP PGRI Pontianak. Dan kali ini saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampuh, yaitu pembelajaran renang di semester 1 dengan bobot mata kuliah 2 SKS. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib pada program studi S1 Pendidikan Jasmani di IKIP PGRI Pontianak untuk ke mata kuliah metodik renang. Deskripsi mata kuliah pembelajaran renang ini membahas tentang prinsip-prinsip dan teori-teori dalam pembelajaran renang, teknik dasar dalam pembelajaran renang, teknik start dalam pembelajaran renang, teknik pembalikan dalam pembelajaran renang, gerakan pernapasan, gerakan tangan dan gerakan kaki pada renang, baik di gaya dada, gaya bebas, gaya kupu-kupu maupun di gaya punggung. Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan memiliki wawasan pengetahuan tentang olahraga renang, menguasai keterampilan teknik meluncur, pengapung, menyelam dan pernapasan dalam renang. Kemudian menguasai keterampilan renang baik gaya dada, gaya punggung, gaya bebas dan gaya kupu-kupu. Menguasai keterampilan start dalam renang, menguasai keterampilan pembalikan dalam renang. Adapun metode yang digunakan dalam pembelajaran ini menggunakan metode ceramah, diskusi, resiprokal, par and word, dan latihan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Terima kasih sudah hadir di hari ini pada perkuliahan kita. Perkenalkan, saya Dr. Rusdi MPD. Hari ini saya akan mengajar tentang pembelajaran renang. Ya. Sebelum memulai kuliah, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa mulai. Selesai. Oke, saya absen dulu. Ariswanto, Hadir Pak. Krisos, Hadir Pak. Denisa, M. Lukman, Hadir Pak. Francisco, Hadir Pak. Betty Lamira. Ya, ada yang belum hadir? Oke, terima kasih. Hari ini kita tentang pembelajaran renang, kemudian tujuan dan pembelajarannya. Yang pertama, mahasiswa mengetahui tentang start dalam renang. Itu yang pertama. Kedua, mahasiswa mengetahui teknik-teknik start dalam renang. Ketiga, mahasiswa mampu menganalisis dari gerakan start tersebut, baik kelemahannya maupun juga kelebihannya. Oke, ada yang tahu apa itu start? Oke, siapa yang berani menjawab? Oke, Start adalah untuk memulai lomba renang. oke, bagus. Jadi ada lagi? Start merupakan gerakan awal yang wajib dilakukan oleh setiap renang. Oke, ada lagi yang mungkin berani lebih lengkap atau lebih? Oke, jadi tadi benar tadi siapa tadi? Siap, dengan Ferry. Oke, Angger. Oke, apa Angger ya? Iya Pak Angger. Jadi start itu adalah suatu gerakan untuk mengawali sebuah lomba. Jadi kalau kita mau melakukan lomba, start dulu. Jadi awalan sebuah pertandingan itu start. Kemudian menurut jenisnya kira-kira ada yang tahu ini start ini? Pertama gaya dada, gaya kuku, gaya punggung, sama gaya bebas. Oke. Terima kasih. Siapa? Rekan Pak. Oke, terima kasih Rehan. Ada lagi yang bisa? Oke, terima kasih. Masih kurang pas. Jadi kalau tadi itu bisa gaya dada atau gaya atau
bebas itu adalah gaya renang. Ini yang saya tanyakan misalkan adalah sebutkan salah satu menurut jenisnya star terbagi menjadi berapa. Jadi star itu dibagi menjadi dua. Ya. Yang pertama star melompat. Saudara Pak? Melompat. Nah, coba coba. Star mula. Star loncat, grass star, sama star cloud. Kurang pas. Terima kasih. Jadi star itu dibagi dua. Pertama star di atas. Star di atas ini pada gerakan renang gaya apa? Pertama bisa kalian lihat di atas ini. Renang gaya dada atau gaya katak. Star di atas. Kemudian bisa saja dengan gaya bebas atau gaya crawl. Ya. Kemudian bisa juga dengan gaya apa ini? Kupu-kupu. Ya. Jadi 3 gerakan renang itu gaya bebas, gaya dada, gaya kupu-kupu itu lakukannya startnya di atas. Kemudian ada lagi satu namanya start menggantung atau di dalam air, benar sekali. Di dalam air. Jadi pesertanya dipanggil, bunyi peluit misalnya, tit tit tit, berdiri kemudian melompat, sekali tit masuk ke dalam air, kemudian peluit sekali, agak panjang tit, dia berdiri dan bergantung di dalam kolam dengan memegang pegangan untuk start, lalu start, kemudian bunyi take your mark dan tit, lalu dia jalan. Tapi startnya berada di bawah atau itu renang gaya tunggu nih, tunggu ya. Jadi jangan salah nih. Nanti kalau misalnya guru olahraga, Pak start itu ada berapa Pak? Oh start itu ini. Start di atas itu bebas, gaya dada, kupu-kupu, ini startnya. Kemudian start menggantung, ini start gaya punggung. Hebat Bapak ini. Ada tadi baru belajar. Ya, oke. Kemudian ada yang bisa tahu, bisa menyebutkan. Ini poin ya. Kalau bisa menjawab, saya kasih poin. Oke, tadi ada 2 angka begini dapat poin, kemudian 1 rekan. Sebutkan salah satu star. Tadi coba. Oh ya ini. Start pemula Pak. Start pemula dilakukan oleh orang yang baru belajar berenang. Start pemula. Oke, bagus. Start untuk start. Oke, bisa menyebutkan misalnya start pemula itu seperti apa? Orang yang baru belajar berenang Pak. Untuk belajar berenang, baru belajar berenang. Dari atas Pak, dari bawah ini di air. Terima kasih. Oke. Kita nanti ke ini. Jadi start itu memang ada beberapa, misalnya pertama racing start, ya, grab start, swing start, start pemula, kemudian start menggantung. Jadi ada beberapa macam start. Oke, terima kasih. Ini start pemula. Oke, kalian boleh lihat ini adalah gerak untuk start pemula. Pertama, start ini dilakukan tidak di atas, tapi di bawah. Oke, di pinggiran kolam. Pertama, start ini dilakukan untuk anak-anak yang baru belajar. Misal kalian mengajar anak TK, anak SD, kemudian anak-anak yang baru belajar berenang. Jadi ketika kalau kalian mengajarnya di barongstar yang jaraknya tinggi, jarak barongstar itu sekitar
ketinggian badan anak, kemudian jarak pandang ke bawah, berarti lumayan tinggi. Jadi kadang-kadang untuk membuat anak-anak juga merasa takut. Pertama berdiri, kemudian maju, tangannya udah siap, kemudian pantat agak turun, kemudian hanya menjatuhkan badan. Jadi hanya menjatuhkan badan perlahan saja. Jadi tidak kita melakukan lompatan yang diri, kemudian hanya menjatuhkan. Kemudian boleh juga kakinya berada di bawah, baru start. Kemudian tangan seperti ini, kemudian hanya menjatuhkan badan. Yang penting pertama start ini untuk anak-anak yang baru, kedua usahakan bahwa anak tidak merasa takut. Ya, karena memang jadi anak-anak ketika mukanya atau dadanya yang kena dulu maka dia. Kedua adalah swing start. Swing start. Ini swing start berdiri, kemudian melakukan ayunan tangan. Ini juga termasuk salah satu start pemula. Jadi swing start ini biasanya dilakukan untuk anak-anak yang baru belajar. Ya. Ada ayunan yang disebut swing adalah ayunan dari sini ke belakang. Ayun, kemudian lompat. Dan ingat ketika melompat tangannya usahakan rapat, kemudian kepalanya juga berada di bawah biar kacamatanya tidak turun ke bawah. Ya. Oke, selanjutnya adalah grab start, racing start atau track start. Track start ini salah satu kakinya berada di depan, kedua tangan berada di sisinya. Kemudian ada kaki yang menjadi penopang atau dorongan ke depan. Jadi jarak antara balok start itu kan sekitar 10 derajat tingginya. Jadi belakang itu merupakan tumpuan untuk melakukan dorongan ke depan. Ini adalah track start. Kemudian lihat ke curamannya. Ya. Ini adalah track start. Dan selanjutnya ini adalah grab start. Grab start dia gerakannya pertama berdiri. Ini adalah grab start. Sama berdiri, menyebut 4 kali, kemudian berdiri masuk, kemudian bersiap nomor 2 dan 3 melakukan lompatan atau jadi ini grab start untuk racing atau track dan grab start ini dilakukan biasa untuk renang yang udah pemain-pemain ya. Jadi kalau misalkan pemula tadi menggunakan swing, menggunakan start pemula dan swing, kemudian grab ini dan track ini adalah untuk yang udah pro. Dan terakhir start menggantung. Jadi ini mereka berpegangan di besi-besi itu, besi-besi itu, kemudian bunyi panjang baru mereka melakukan dorongan. Jadi ketika take your mark itu kakinya, kepalanya agak dimajukan ke depan, kakinya agak lebih ditekuk. Ya. Kemudian kakinya tidak berada di atas air, jadi dia berada di bawah air. Dan misalkan kakinya pasti aja tidak, kakinya sejajar. Kalau kakinya ada di atas satu di bawah, itu tidak boleh, itu diskualifikasi. Jadi kakinya berada di bawah air, kemudian sejajar. Jika agak bersiap, memajukan badan, kemudian bunyi buit baru mereka start. Ya.
start tadi ini adalah gerakan mengawali sebuah lomba. Kalau meluncur itu adalah gerakan dasar. Oke, terima kasih. Ya, jadi kalau meluncur itu termasuk gerakan dasar, misalnya meluncur, kemudian mengapung, menyelam, ya, berjalan di pinggir-pinggiran, itu termasuk di dalam gerakan dasar renang. Ya, walaupun terkadang kita mengawali melakukan renang juga biasanya kita dari bawah meluncur, tapi itu masih di gerakan dasar. Oke, terima kasih, Bang. Dari pertanyaan? Kalau tidak ada, saya bagi ini menjadi 6 kelompok, 5 kelompok. 5 kelompok berapa kita? 29. Oke, dibagi 5 dan ada yang 6. Ya. Kemudian kelompok pertama silakan. Ini kelompok pertama 5 orang. Boleh dibikin dulu kelompoknya. Kelompok 5. Kelompok pertama menganalisis tentang star lomba. Ya. Kelompok kedua tentang swing star. Kelompok kedua ya. Kelompok 3 tentang track star atau racing star. Kelompok 4 tentang grab star. Kelompok 5 tentang star menggantung. Oke, yang kalian analisis pertama, apa kelebihan dari star ini? Ya. Kedua, apa kekurangan dari star ini? Oke, 3-3 saja. Oke, waktu kita kurang lebih 10 menit. Silakan. Boleh kalian lihat di video yang saya kirimkan ke kalian. Boleh kelompok 1 video yang saya kirimkan, kelompok 2 yang saya kirimkan, kelompok 3, kelompok 4 dan kelompok 5. Video tersebut boleh kalian lihat dan analisis. Kekurangan daya menggantung sama kelebihan daya menggantung.
Oke, sudah selesai waktunya. Silakan saya minta dari kelompok ini dulu 5. Silakan. Oke, diri aja di sana. Perkenalan Pak. Ya. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dengan anggota Astri Patila, Christopher Yon, Wahyudin, Pilia Patricia, Angger Depa Susanto, Gusti. Dengan kelompok 5 mendapatkan analisis star menggantung. Yang pertama kami akan melakukan pengertian. Star menggantung adalah star yang digunakan untuk melakukan renang gaya punggung, dilakukan dengan wajah perenang menghadap ke atas dan berada di permukaan. Kelebihannya, perenang dapat dengan mudah mengambil napas serta dapat memusatkan perhatian pada tangan dan kaki. Kekurangan, lebih sedikit tolakan yang menjadikan star menggantung lebih lambat daripada star di atas. Terima kasih. Terima kasih. Kita beri aplaus dulu untuk temannya. Oke, ngomong apa lagi yang siap? Oke, silakan. Pak. Perkenalkan, nama saya Leonardo Ferry untuk mewakili kelompok Jepang tentang menganalisis star grab atau grab star. Grab star adalah salah satu teknik awalan renang yang digunakan pada gaya bebas, gaya dada dan gaya kupu-kupu dengan posisi sejajar di ujung star block. Kelebihan dari grab star adalah menghasilkan otot yang lebih besar sehingga menghasilkan lompatan yang lebih jauh. Sedangkan kelemahannya adalah gerakan agak memperlambat. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih. Mungkin kita beri aplaus dulu. Ngomong apa lagi yang siap? Perkenalkan, nama saya Francisco Yanulio dari kelompok 1 yang beranggotakan Elwin, Krisos, Rehan, dan Betty. Oke, baik. Kali ini saya akan memperjelaskan tentang gaya star pemula. Gaya star pemula, kita tahu bahwa gaya star pemula itu pasti untuk pemula, untuk yang baru belajar star. Bahkan yang bisa berenang saja ingin belajar star untuk meningkat ke racing star yang lebih susah. Star pemula biasanya dilakukan untuk pemula yang baru belajar berenang atau melakukan star sebelum melakukan star yang lebih sulit. Kemudian kelebihan dari star pemula adalah kelebihannya adalah kita dapat melatih keberanian untuk melompat ke dalam air, dan star pemula juga untuk melatih bagaimana posisi kita untuk berenang. Dan kekurangannya adalah biasanya di star pemula ini kan untuk pemula nih yang biasanya takut-takut untuk melakukan renang atau melompat. Kemudian saat mereka salah melompat, dada ini akan membentur ke air, bahkan bisa mengakibatkan namanya trauma atau cedera. Dan setelah itu. Terima kasih. Bagus sekali tadi kelompok 1 lebih lepas menyampaikannya. Jadi analisisnya lebih enak ya. Jadi tidak hanya terpaku kepada catatan kelompok sama, tapi bisa di komen lah. Silakan kelompok 3. Perkenalkan, saya Denda Lestari dari kelompok 3 dan kelompok saya yang beranggotakan Ade Triana, Indah Yuni Aulia, Muhammad Lukman Hakim, Lenisa, dan Saverius. Kelompok kami mendapatkan untuk menganalisis track racing. Kelemahan dari
adalah dapat mengakibatkan cedera jika tidak dilakukan dengan teknik yang baik. Ini khusus untuk pemula sih Pak. Lalu teknik start ini juga dapat mengakibatkan ketidakteraturan pernafasan. Teknik ini juga dapat dikatakan kurang efisien karena tubuh yang membungkuk disertai dorongan dengan peluncuran yang tidak baik dapat mengakibatkan banyak kefatalan. Salah satunya masuknya pasukan air dapat mengakibatkan tersedatnya saluran. Lalu untuk kelebihan start ini terletak pada perubahan sikap tubuh dari posisi berdiri tegak, kemudian membungkuk dan menarik salah satu tungkai ke belakang dan memeluk lutut depan tidak membuat posisi menjadi lebih baik. Ya, terima kasih kelompok. Kelompok terakhir silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raja Andika dari kelompok 2 dan teman-teman saya Aris, Borneo, Ian, Aan, Ragil. Di sini saya ingin menjelaskan, di sini saya akan menganalisis swing star. Swing star adalah cara star yang dilakukan dengan ayunan lengan kedua dari belakang ke depan. Dari posisi awal, yaitu berdiri di balok star, badan membungkuk, kedua lengan diluruskan ke belakang, kemudian kedua lengan diayunkan ke depan lewat bawah. Arah berlawanan dengan jarum jam 180 derajat. Cara ayunan yang paling pendek yaitu setengah lingkaran, disertai tolakan tungkai, seterusnya melayang dan akhirnya masuk ke dalam air. Kelebihan star swing star adalah memberikan lompatan yang lebih jauh dan mudah untuk dilakukan. Kekurangannya karena lompatannya lebih tinggi jadi dapat mengakibatkan cedera. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih tadi dari kelompok 1, 2, 3, 4 dan 5. Bagus sekali, luar biasa. Kemudian dari kelima analisis ini silakan nanti dikumpulkan ke saya. Kemudian nanti akan saya nilai. Ada pertanyaan dari 5 star ini yang kita pelajari hari ini. Ada pertanyaan? Kelompok 1? Ada pertanyaan? Kelompok 2? Kelompok 3? 4? 5? Oke, kalau tidak ada, kita akhiri. Terima kasih. Sebelumnya kita berdoa dulu karena kita berdoa namanya. Doa mulai. Selanjutnya kita membawakan dulu untuk kelas